Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Jumat pagi ini. Setelah kemarin sebagai gereja kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu berkat sempurna untuk kita saudaraku. Karena peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menjadi bukti kalau kita punya Allah yang hidup, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Mari kita yang mensyukuri akan kuasa berkat daripada Allah yang selalu nyata atas kita. Kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya di perenungan Jumat pagi saat ini. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kami memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan akan keselamatan kami. Berkenan kami yang menyembah Engkau di pagi hari ini. Engkau anugerahi firman-Mu untuk menjadi bekal baik bagi kami di dalam memaknai kehidupan yang Engkau anugerahkan ini. Agar lewat kebenaran firman Allah di pagi ini, kami semakin setia kepadamu, melakukan apa yang Engkau kehendaki, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 13 hingga 16. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengurniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya, dan kita telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Pengakuan membutuhkan kesetiaan mengasihi. Pengakuan membutuhkan kesetiaan mengasihi. Saudaraku, redaksi kalimat di khotbah kita ini mau membawa saya dan saudara untuk pertama, sebelum jauh kita masuk memaknai kebenaran firman Allah di pagi ini, hal pertama dulu yang harus kita akui dalam kekuatan iman kita tentunya, bahwa kita punya Allah yang Alfa dan Omega. Allah yang mengawali kehidupan kita, dan Allah yang akan juga mengakhiri kehidupan kita. Kita kenal Allah yang demikian dengan istilah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Nah saudaraku, kita bertanya, kenapa kita mengawali renungan kita di pagi ini dengan mengakui kalau Allah kita itu Allah yang Alfa dan Omega, yang kita sebut Allah yang Immanuel, supaya kita mulai sadar saudaraku, bahwa kita hidup di dunia ini tidak pernah terlepas dari Allah. Allah ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Allah. Ini spirit, ini penyemangat untuk dapat membantu kita memahami bagaimana kita melakoni hidup ini seperti yang Tuhan inginkan. Karena kita sudah pahami tadi, Allah tidak pernah meninggalkan kita karena Dia Immanuel atau Alfa dan Omega. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Dia di seluruh realitas hidup kita.
atau di totalitas hidup kita. Karena di mana Allah berada, di situ kita ada. Di mana kita berada, di situ Allah ada. Sehingga dalam pengertian selalu bersama dengan Allah, kita akan selalu menyenangkan hati Tuhan atau melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Saya pikir ini sederhana saudaraku untuk kita pahami. Ya. Tetapi kenapa kemudian dia menjadi sulit? Nah, ini saya pikir pertanyaan yang harus kita renungkan saudaraku. Kenapa kemudian dia menjadi sulit? Seakan-akan dalam refleksi hidup kita, kita tidak bersama Allah dan Allah tidak bersama dengan kita. Artinya perbuatan yang kita nyatakan dalam lakon hidup kita itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi ini kita harus jawab saudaraku. Karena dalam konteks itu kita sadar betul Allah tidak kompromi. Artinya Allah tidak pernah care, tidak pernah mendukung dan menyukai perbuatan yang demikian. Nah, kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita ada di konteks itu? Yaitu seakan-akan kita melakukan hal-hal yang tidak benar atau yang dibenci oleh Allah. Ya karena kita tidak pahami apa yang diuraikan di awal khotbah tadi. Kita berpikir Allah tidak ada di situ. Allah tidak bersama dengan kita. Ya. Kita ambil contoh seorang suami dengan istri. Ya. Misalkan kalau dia terus ada dalam pendampingan istrinya atau suaminya, maka pasti suami atau istri ini selalu akan melakukan apa yang diinginkan oleh suaminya atau istrinya. Ya. Itu tentu akan terjadi demikian. Karena selalu di mana dia berada, istrinya berada. Di mana dia berada, suaminya berada. Jadi tidak mungkin dia tidak akan melakukan apa yang diinginkan oleh suaminya atau istrinya. Tapi ketika suami berjalan sendiri tanpa istri, istri berjalan sendiri tanpa suami, disinilah kemungkinan besar ya, suami tidak melakukan apa yang diinginkan oleh istri. Sebaliknya istri pun tidak melakukan apa yang diinginkan oleh suami. Karena dipahami ketika dia sendiri, dia tidak ada dalam tanggung jawab untuk istrinya atau sebaliknya. Ketika dia sendiri, dia tidak ada dalam tanggung jawab untuk suaminya. Karena dia terlepas dari kontrol suami atau istri. Nah ini sangat berbahaya saudaraku. Kalau kemudian kita membiasakan diri dalam pengertian itu. Namun kalau si suami atau istri ini tetap berpikir atau memahami dimanapun dia berada, dia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari istrinya. Karena mereka ini pasangan yang sepadan. Pasangan bukan lagi dua tapi satu. Demikian juga sang istri merasa bahwa dimanapun dia berada, dia membawa badan suaminya. Karena dia bukan lagi sendiri. Ya, dia sudah bersatu dengan suaminya. Kata sepadan yang dipakai. Maka saya percaya dimanapun dia berada, dia ingat apa yang diinginkan istrinya dan dia ingat apa yang diinginkan suaminya. Sehingga kendati pun suami dan istri tidak saling melihat, tapi mereka bisa merasakan bahwa dia berada di dalam kesehatian yang sama. Dan ketika mereka dipertemukan, kebahagiaan yang akan mereka rasakan. Ini yang mau kita gambarkan hubungan kita dengan Allah saudara. Kalau kita pahami, kita satu dengan Allah, Allah dalam kita, kita dalam Allah, maka dimanapun kita berada, walaupun kita tidak melihat wujud Allah di samping kita, kita melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan Allah pun, walaupun kita tidak melihat bagaimana dia bekerja untuk kita, dia akan melakukan yang terbaik untuk kita, yaitu memberkati kita.
Ini saudaraku yang mau disampaikan dalam bacaan kita hari ini. Coba kita baca ulang. Mulai dari ayat 13 sampai 16. Demikian bunyinya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Garis bawahi kalimat itu. Jelas dikatakan di awal tadi bahwa kita ini ada dalam Allah dan Allah ada dalam kita. Ia telah mengurniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Artinya kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, roh itu diberikan kepada kita yang akan menuntun kita, mengarahkan kita, memberikan penyegaran kepada kita bahwa kita sadar di mana kita berada, di situ Allah berada. Sehingga kita tidak akan pernah berpaling dari Allah, walaupun secara kasat mata kita tidak melihat Allah. Ini baik saudaraku. Ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, ia tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Berulang-ulang dikatakan Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Penegasan ini hanya bisa kita bangun saudaraku kalau kita punya Roh Kudus. Yang hari Minggu ke depan, di hari ke-50 sesudah kebangkitan, kita akan merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Allah berikan Roh Kudus itu kepada kita supaya kita terus menyadari kalau kita ada di dalam Allah dan Allah ada dalam kita. Ini penting saudaraku. Supaya kita tidak membodohi diri kita hanya karena kita tidak melihat Allah, lalu kita katakan, Allah kan tidak ada, buat aja inilah, buat aja itulah. Tidak saudaraku, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui. Dia tahu sampai kedalaman hati kita, apa yang kita rancang di sini, apa yang kita rancang di pikiran kita. Tuhan itu tahu. Dia tidak bisa dibohongin saudaraku. Dan saya berharap kita tidak menguji Allah. Saya mau uji dulu, betul nggak Allah tahu? Tidak, jangan saudara. Karena kita tidak punya kuasa untuk itu. Kita tidak diberikan kewenangan untuk menguji Tuhan. Ya. Karena cinta Tuhan itu begitu besar, ya. Begitu tulus. Jangan kita ragukan itu. Ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal saudaraku yang akan kita dapatkan. Mari kita belajar hari ini bahwa dimanapun kita berada, imanilah, di situ Allah ada, sehingga Allah melihat apa yang kita lakukan. Dan dimanapun Allah berada, kita di situ ada. Artinya kita akan tetap menjadi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita tidak ditolak, tidak. Karena orang yang bersama dengan Allah berarti disayangi Allah. Ya, jadi ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Karena ada firman yang berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Orang yang dipanggil dan dipilih hanya orang yang selalu ada dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Jadi mari kita pahami ini dengan iman, supaya kita tahu bagaimana kita mengaku akan Dia sebagai Allah kita, lalu kita menyembahnya dan melakukan apa yang dikehendakinya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali di Jumat pagi ini, Engkau menyegarkan kami dengan firman-Mu, untuk mengerti kalau Engkau Allah yang tidak pernah tidur. Engkau Allah yang selalu ada untuk kami. Engkau tidak berhenti menyertai kami. Biarkanlah kami mengerti akan hal itu, supaya kami pun sadar bahwa di mana kami berada, kami harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar kekuatan kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengganggu ketenangan iman kami, keteguhan iman kami dapat kalahkan itu. Lalu kami tidak terjebak dalam setiap bujuk rayu si jahat, karena kami punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu dalam pertolongan-Mu
kami bisa mengalahkan semuanya. Dan kami akan menjadi pemenang. Karena setiap orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Ini doa kami sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.